Halo guys, balik lagi di JLocal Tutor. Jadi hari ini admin akan membagikan tutorial ataupun cara menggunakan fitur subtotal yang ada pada Excel. Nah, seperti biasa, mungkin sebelum kita lanjut kepada tutorialnya, admin akan bagikan sedikit penjelasan mengenai subtotal ini. Jadi perintah subtotal memungkinkan kita untuk secara otomatis membuat grup dan menggunakan fungsi-fungsi umum seperti sum, seperti count, seperti average. Nah, tujuannya untuk membantu meringkas data kita ya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan di sini admin hanya punya 32 data, 31 data, seperti itu. Jadi, kalau teman-teman mungkin bekerja di perusahaan pasti memiliki banyak data ya teman-teman, dan salah satu keuntungan daripada subtotal ini adalah membantu teman-teman untuk meringkasnya menjadi lebih baik dan memudahkan teman-teman untuk mencari data juga. Oke? Nah, jadi saat ini kita akan coba membuat perintah subtotal. Kita masuk ke dalam tutorialnya. Oke, kita pergi ke tab data. Kemudian di bagian paling pojok kanan ada subtotal, kita klik sekali subtotal. Nah, di sini muncul satu Windows. Nah, teman-teman bisa lihat add change in. Nah, maksudnya di sini teman-teman mau subtotalnya itu terjadi di mana gitu. Nah, kalau admin di sini pengennya untuk tanggalnya ini dijadikan subtotal ya, teman-teman. Jadi ketika tanggal 21 ke tanggal 22 maka akan muncul nanti subtotalnya. Makanya di sini kita pilih yang tanggal. Kemudian, nah, function apa yang kita mau? Nah, saya nih pengen tahu untuk jumlah penjualan di tanggal 21 dan total penjualan di tanggal 21. Jadi di sini yang saya pakai adalah fungsi sum. Dan kemudian kita akan tambahkan subtotalnya di bagian jumlah dan juga di bagian total. Begitu ya teman-teman. Nah, kenapa ini ditik? Jika saja teman-teman sudah membuat subtotal, maka dia akan secara otomatis mereplace subtotal yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Jadi ini bisa ditik kalau teman-teman sudah buat subtotal sebelumnya. Tetapi kalau belum pernah buat subtotal sebelumnya, ini sebenarnya tidak perlu ditik juga, tidak apa-apa. Oke. Nah, setelah selesai untuk settingannya kita klik OK. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini ada 21 Jun 22 total, 22 Jun 22 total, maka inilah disebut dengan fungsi subtotal. Jadi dia akan langsung memberikan fungsi sum. Tadi kan kita pilihnya fungsi sum pada penjualan buah di tanggal 21 Juni, 22 Juni, dan begitu seterusnya. Nah, ada satu fitur lagi dari subtotal ini. Teman-teman pergi ke pojok kiri, ini ada tulisan 1, 2, 3. Dan kalau teman-teman pilih 1, maka yang akan ke display itu hanya grand totalnya aja. Ini merupakan keseluruhan jumlah ataupun total penjualan dari semua tanggal. Kemudian untuk 795 ini adalah total semua jumlah penjualan buah. Kemudian kita coba klik yang nomor 2, maka akan muncul untuk totalnya saja untuk setiap tanggal. Begitu ya teman-teman. Nah, kalau kita klik 3, maka akan muncul rinciannya. Oke, demikian untuk penjelasan subtotal. Buat teman-teman yang mungkin masih kurang jelas, boleh nanti kita saling komentar di kolom komentar, boleh tanya jawab supaya teman-teman mungkin bisa lebih mengerti lagi dari penjelasan admin. Demikian untuk tutorial kali ini mengenai subtotal, kiranya bisa membantu teman-teman semua. Sampai jumpa di tutorial-tutorial yang berikutnya.